Yo, what's up guys, welcome back to Passion YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, kita bakal rakit mini ITX lagi, PC yang kecil tapi kenceng kali ini ya. Jadi ceritanya kan kemarin PC kita yang pertama, PC gaming kita itu udah gue modif jadi konsol, jadi Steam Deck versi konsol yang kita colok ke TV dan kenceng juga. Makanya sekarang gue jadi punya alasan untuk rakit PC lagi, sekalian pengen ngetesin ya. Kali ini gue pengen PC yang lebih kenceng, lebih bisa pakai untuk productivity dan juga buat editing, buat gaming juga. Makanya kalian bisa lihat parts-partsnya udah ada di sini. Kita bakal pakai Intel terbaru ya, generasi ke-13 Raptor Lake. Ini yang paling value for money menurut gua, 13600K. Kita juga bakal pakai RTX 3080 di dalam mini ITX. Kira-kira bisa atau enggak? Ikutin terus. Dan ya masih banyak juga parts-parts lainnya yang juga bakalan seru banget, bakalan keren banget buat PC ini. Jadi yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go. Oke, first of all, shout out dulu buat Logitech Indonesia yang udah support video kali ini dengan ngirimin produk terbaru mereka, yaitu ada Logitech Brio 500 dan juga headphone Zone 5 100. Nah, keduanya ini jadi pilihan gua buat online meeting sampai ke video conference juga. Nah, untuk webcam Brio 500 ini itu serba bisa guys, resolusinya Full HD 1080p, tajam dan juga lebar banget, plus ada fitur right side yang kerennya dimana frame-nya bisa fokus ke muka kita walaupun kita posisinya bergerak-gerak gitu ya. Dan yang gue suka lagi adalah ada fitur show mode, dimana kita tuh bisa nunjukin angle top down kayak gitu ya. Kayak dia pakai AI-nya, misalnya kayak gue lagi pengen unboxing atau gue pengen share tutorial ke lawan bicara gue, itu bisa aktifin mode tersebut. Dan kemudian juga ada Zone 5 100, ini headphone yang punya desain cakep, dipakainya juga nyaman banget, plus kualitas suaranya juga enak nih. Dan yang menarik di sini adalah dia tuh ada integrated microphone dengan fitur noise cancelling yang udah gue coba dan beneran efektif banget buat ngeredam suara nih, terutama tetangga gue guys di sebelah ini lagi renovasi udah sebulan nggak berhenti ngetokin batu. Gua nggak tahu deh di dalamnya gimana itu ya. Dan ini berasa banget efeknya tuh keredam suaranya dari sana. Dan kerennya lagi adalah kalau kalian nggak pakai mic-nya, itu tinggal dibalikin aja kedudukannya dan dia akan langsung mute secara otomatis. Dan ini juga udah wireless, jadi nggak perlu ribet pakai kabel lagi. Keduanya bisa disetting lewat aplikasi Logitune, jadi secara penggunaan fiturnya itu juga bakalan mudah banget tersentralisasi di aplikasi ini. Nah, buat kalian yang pengen optimize setup kalian dengan produk-produknya Logitech Brio 500 dan headphone Zone 5 100 ini, bisa langsung aja cek linknya, udah ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, langsung aja kita unboxing case yang bakal kita pakai buat project kali ini, yaitu case yang premium dari iQnix dengan kode ZX1. Ini ada dua tipe untuk case ini, yaitu yang air cooling dan water cooling. Yang kita pakai di sini adalah yang water cooling yang punya volume 10,6 liter aja. Desain case ini menurut gua clean dan minimalis banget, cuma ada satu tombol di bagian depan buat on off dan juga resetnya ya. Build quality-nya super premium, metalnya menurut gua ini punya finish yang lumayan mirip sama finishnya produk-produk Apple gitu ya. Jadi boleh lah, dan warna hitamnya juga ini cakep banget. Wajar lah kalau case ini tuh sempat menangin Red Dot Award tahun 2021 kemarin. Nah, ini ukurannya kalau dibandingin sama case mini ITX kita sebelumnya, Cooler Master NR200, bisa dilihat jauh ini bentuknya tuh lebih kecil. Oke, lanjut ke bagian parts-partsnya. Pertama dari CPU-nya, gue pakai yang terbaru dari Intel, yaitu 13th Gen Raptor Lake i5 13600K. Prosesor yang paling oke in terms of value to performance-nya. Motherboard-nya juga kita pakai ini untuk dari Gigabyte, Aorus Z690 Ultralight, ini yang DDR4. RAM-nya Corsair LPX 32GB DDR4 3200. PSU-nya kita dari Lianli SP750 Gold 750W. SSD-nya kita pakai 2 buah M.2 NVMe dari Seagate. Dan coolernya kita pakai Cooler Master ML240V2. Dan untuk GPU kita bakal pakai RTX 3080 Ventus 3X OC dari MSI. Kenapa gue pilih ini, nggak pilih yang seri terbaru? Karena sekarang ya pastinya harga RTX seri 3 ini udah ngedrop banget. Jadi secara performance to value oke banget, dan ukurannya juga nggak segambot GPU terbaru yang pastinya nggak bakal muat di case ini. Oke, kita cek ke motherboardnya dulu ya. Kita unboxing Gigabyte Aorus Z690i Ultralight DDR4. Aduh, namanya ini bener-bener panjang banget ya. Jadi kemarin ini sebenarnya gue beli motherboardnya pas gue lagi di Amerika. Dan motherboard ini sebenarnya dari segi spek termasuk kelas flagship, tapi harganya tuh murah banget, sekitar $150 atau sekitar 2,5-2,6 juta rupiah. Biasanya motherboard seri Z itu tuh harganya di 5-6 jutaan, terutama ini yang ITX ya. Nah, kenapa ini murah? Karena singkat cerita, motherboard
motherboard ini tuh katanya sempat banyak kasus di luar sana. Akhirnya sama Gigabyte itu dibenerin masalahnya, terus dijual lagi dengan nama tadi ultralight dan ultra yang biasa. Bedanya adalah di yang light ini dia pakai DDR4, sedangkan yang ultra itu DDR5. Dan ya, sorry banget ini pas gua cek ternyata di Indonesia nggak ada yang jual, jadi mungkin gua akan kasih kalian alternatifnya di harga yang sama tuh ada motherboard buat seri 12 dan juga seri 13 Intel Alder Lake, Raptor Lake. Oke, next kita lanjut ke bagian RAM-nya. Ini gue pakai 2x16GB DDR4 3200 MHz dari Corsair serinya LPX yang simple, minimalis ya, biar nggak macem-macem karena space yang ada buat si RAM itu tuh memang cukup terbatas, nggak bisa pakai yang terlalu tinggi banget untuk di ITX ini. Habis itu kita masukin untuk storage. Nah, ini gue pakai 2 buah SSD dari Seagate. Yang pertama adalah yang utama ini FireCuda 531 TB Gen 4 PCIe yang kenceng banget speednya, hampir 7 GB per second. Dan yang kedua kita pakai Seagate Barracuda 2 TB yang PCIe Gen 3 yang agak santai speednya gitu. Nah, di Mombo ini itu ada 2 buah slot untuk M.2 SSD. Dan menurut gue ini fitur yang sangat helpful banget, terutama di ITX yang space-nya sangat terbatas ya. Ini posisinya dia bertingkat, tinggal kalian buka aja covernya, terus diangkat dari dudukan. Dia ada kayak semacam portnya gitu, dimana kita bisa masukin SSD yang bawah yang pertama, kemudian tinggal kita masukin SSD yang atas setelah kita balikin. Dan yes, abis itu kita masukin ke bagian utama yaitu prosesornya Intel Core i5 13600K. Setelah kemarin kita ngikut ke acara launch-nya Intel Core Gen 13 ya, bareng sama teman-teman dari Jagat Review, plus gue juga udah banyak-banyak research lewat benchmark yang ada di YouTube ya. Menurut gue in terms of value, prosesor ini tuh paling oke, paling value for money buat performance yang kalian dapetin untuk saat ini. Memang harganya masih sekitar 5 jutaan, tapi kalau kita bisa bikin simple, prosesor ini tuh lebih kencang dibandingkan sama i7 generasi 12 Alder Lake kemarin, dan ini harganya lebih murah pula gitu ya. Jadi tunggu apa lagi gitu kan. Ditambah kombinasi sama motherboard Z690i-nya tadi ya, sama prosesor yang seri K ini kita bakal bisa overclock yang gue sendiri sebenarnya memang belum pernah overclock, tapi gue pengen belajar karena gue belum pernah OC-OC sebelumnya. Nah, satu catatan aja adalah karena motherboardnya ini seri Z690 yang mana buat Intel Gen 12 sebenarnya, kita mesti upgrade update BIOS-nya biar bisa kompatibel dengan Intel Gen 13 Raptor Lake ini. Next, lanjut kita cekin ke bagian coolernya. Ini gue pakai seri dari Cooler Master ML240V2 karena bentuk kepalanya tergolong simple, dan ini sebenarnya katanya dipakai juga di casing NR200P Max yang lebih gede tapi gitu kayak versinya ya. Dan buat build ITX ini gue pengen yang simple-simple aja, jadi ya gue pilih yang itu. Dan untuk di dalam boxnya sendiri kalian bisa lihat ya, ada bracket pilihan ya dudukan coolernya sebelum pasang ke motherboardnya, jadi make sure ini pakai yang LGA 1700. Dan jangan lupa juga dipasang ke motherboardnya, karena kalau udah dipasang ke dalam case nanti bakalan susah. Oke, beres. Sekarang kita tinggal pasang semua ke dalam si case Iconix ZX1 ini. Dan ya cukup gampang dibuka karena mostly dia pakai magnet kayak gitu ya. Dimulai dari topnya, kemudian sides-nya, dan tinggal didorong aja dari dalam gitu untuk bagian samping-sampingnya. Nah, beberapa part juga mesti dibuka, mulai dari PSU bracket ini juga mesti dicopot biar lebih gampang pasang motherboardnya ya. Nah, kemudian ada beberapa baut juga untuk ngelepas bagian dudukan coolernya ya di bagian atasnya tadi, dan terakhir di bagian bawah juga menurut gua better kita lepas aja biar gampang akses ke keseluruhan case-nya, walaupun memang bautnya agak banyak. Oke, udah dipasang semua, lanjut kita pasang ke GPU riser. Ini pakai PCIe yang dapat dari bawaannya si Iconix ZX1 ini, PCIe Gen 3 ya. Yang mana ini kita pakai biar kita bisa pasang VGA atau GPU kita dalam posisi vertikal. Dan again, PCIe risernya ini masih Gen 3, jadi agak disayangkan walaupun perbedaan sama PCIe Gen 4 itu juga nggak terlalu banyak gitu sebenarnya. Cuma ya sayang karena harga dari case ini tuh lumayan mahal gitu kan. Nah, next kita tinggal pasang aja coolernya setelah pasang itu tadi, dan tinggal dibaut, plus kita saatnya pasang power supply. Nah, saran gue adalah pasang power supply-nya itu setelah hampir semua beres aja ya, karena kabel dari power supply ini kan lumayan banyak, lumayan ribet. Jadi better kita colok-colok dulu aja ke motherboardnya sambil kita atur-atur sedikit kabel manajemennya. Last but not least, langsung aja kita pasang GPU-nya. Nah, gua itu sebenarnya pengen coba pasang si RTX 3080 ini ke dalamnya. Karena based on specs ini tuh cocok, case ini muat hingga 305 mm. Dan si RTX 3080 MSI Ventus ini juga pas di 305 mm. Tapi sayangnya, bisa masuk, tapi ya
terlalu pas gitu, jadi nggak bisa gerak dan ujung-ujungnya susah buat masukin ke slot PCIe Riser-nya tadi yang akhirnya bikin kita nyerah dan mau nggak mau ganti ke GPU yang lain. Akhirnya kita tukeran sama salah satu PC editingnya Best Indotech yang pakai RTX 3070 yang mana ukurannya juga jauh lebih kecil dan lebih gampang dipasang di dalam case ini. Tapi jujur sih gue masih penasaran, pengen coba masukin ini lagi nanti ya kalau ada waktu pas liburan. And yes, that's it. Ini dia mini PC Best Indotech edisi 2.0. Ya, banyak improvement dari segi specs pastinya yang bakalan cocok juga buat productivity hingga ke gaming sekalipun ya. Gue coba tes ini benchmarknya dan gue coba bandingin ke beberapa PC dan Mac yang ada di studio Best Indotech. Hasil benchmarknya kalian bisa lihat di sini, oke banget buat sebuah mini ITX. Prosesor Intel Core i5 13600 kali ini single core-nya juga mantep banget. Padahal ini gue posisinya belum gue overclock apa-apa ya, jadi masih stok bawaannya aja itu udah gila banget. Dan buat dapetin sebuah performance yang gila gini di dalam sebuah paket yang kecil minimalis nih sangat-sangat satisfying gitu. Diajak gaming AAA juga semua bisa rata kanan ya, 1080p, 1440p, 2K, semua aman banget. Dan yang paling penting adalah dari segi suhu, ini juga menurut gua adem dan suara kipasnya juga tergolong enggak gitu berisik. Cukup senyap sih ya. Dan terakhir, untuk harganya habis berapa sih rakit PC ini? Kalian bisa cek aja nih breakdown-nya. Kalau di total-total, hampir habis 30 juta, cuy. Dua kali lipat dari PC sebelumnya. Cuma memang habis gedenya ini di pertama case-nya sih. Case-nya emang lumayan mahal ya. Tapi emang gue ngincer banget case ini. Dan ini juga udah lama nabungnya ya. Jadi pelan-pelan gue beli satu persatu. Dan ya, case ini juga bisa bilang gampang didapetin di Indonesia. Jarang case-case ITX yang premium kayak gitu tuh bisa didapetin di Indonesia. Jadi ya kalau kalian pengen cek semua link produknya gue taruh aja langsung di bawah. And that's it, itu aja. Thank you semua yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Dan let me know mungkin di sini kalau ada input lagi buat build PC ITX ini, boleh banget ditulis di kolom comment section di bawah. Bantu diklik tombol jempol kalau kalian suka videonya. Dan jangan lupa juga subscribe ke Best Indotech. Dan itu aja, nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao, Happy New Year. Ini udah hampir video terakhir sih di tahun 2022 ini. Saatnya gaming.